Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lukianati Mufida, biasa dipanggil Tiwi. Alhamdulillah lulus di kedokteran Unhas tahun 2019 melalui jalur SBMPTN. Saya alumni SMA Negeri 17 Makassar. Yang pertama itu minat. Jadi dari kecil memang saya sudah minat menjadi dokter, apalagi seiring waktu SMP SMA sudah mulai suka nonton TV show atau series yang berbau kedokteran. Sehingga motivasi untuk jadi dokter itu makin tinggi. Lalu yang kedua, Universitas Hasanuddin itu merupakan salah satu universitas yang terbaik di Indonesia. Apalagi di Indonesia bagian timur, Unhas itu merupakan yang terbaik dan juga sudah menuju World Class University. Serta universitasnya sudah akreditasi A dan untuk kedokterannya sendiri juga sudah A. Sehingga saya rasa untuk mengembangkan pengetahuan dan minat saya di bidang kedokteran dan di bidang kesehatan itu sudah sangat mencukupi. Selain itu, kedokteran Unhas juga sudah dapat memberikan wadah yang pas, terutama untuk yang ingin melakukan atau mendalami di bidang penelitian, karena Unhas itu sangat memudahkan mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Selanjutnya dari segi organisasi. Nah, kalau untuk Unhas sendiri, baik dari tingkat universitas maupun tingkat fakultas atau jurusan masing-masing itu ada banyak organisasi. Kalau misalnya dari tingkat universitas, baik dari bidang olahraga maupun seni tari, bahasa, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau tingkat fakultas, saya kurang tahu mengenai fakultas-fakultas lain, tapi kalau di kedokteran sendiri ada organisasi yang bergerak di bidang penelitian maupun di bidang kemanusiaan, ada banyak macam, ada juga organisasi yang bisa memberikan wadah atau media untuk kita mahasiswa-mahasiswa fakultas kedokteran baik itu se-Indonesia bahkan sampai se-Asia untuk saling berelasi ataupun berkomunikasi. Jadi untuk organisasi sendiri juga merupakan salah satu motivasi saya memilih kedokteran Unhas. Terakhir itu lokasinya. Saya merupakan warga asli Makassar, jadi menurut saya Universitas Hasanuddin itu merupakan universitas yang paling strategis untuk saya melanjutkan pendidikan. Untuk mulai belajar UTBK-nya itu sebenarnya sudah mulai dari kelas 11 semester 2. Tapi untuk intensifnya itu kelas 12 semester 2. Kenapa? Karena pas kelas 12 semester 1 juga masih agak sibuk dengan jadwal sekolah dan sibuk mengurus berkas-berkas untuk SNMPTN. Jadi mulai intensif pas kelas 12 semester 2 sebelum ujian nasional. Jadi pas ujian nasional saya kurang fokus dan lebih fokus ke belajar untuk UTBK, SBMPTN karena ujian nasional waktu itu tidak terlalu menjadi pusat perhatian saya, tidak terlalu menjadi prioritas, bukan prioritas utama. Namun bukan berarti saya mengesampingkan ujian nasional. Saya tetap belajar untuk ujian nasional tapi sekaligus ataupun diiringi dengan belajar untuk UTBK. Setelah itu akhirnya tiba untuk UTBK gelombang 1. Waktu itu saya dapat tanggal 20-an April 2019. Lalu hasilnya itu keluar kurang lebih 7 hari setelah pelaksanaan UTBK. Setelah saya melihat nilai UTBK gelombang 1 saya, jujur saya sangat down dan kaget karena tidak sesuai ekspektasi saya. Yang notabene-nya saya ingin mengambil jurusan dengan standar yang cukup tinggi dengan saingan yang sangat banyak. Jadi saya mulai berusaha kembali, bangkit kembali bersama teman-teman yang lain, mulai belajar lebih giat lagi untuk UTBK gelombang kedua. Saya mulai ke tryout lebih rajin, belajar sana sini, sering nongki-nongki di tempat bimbel sama teman-teman yang lain, lalu mengambil kelas tambahan di bimbel juga, ikut tryout di internet juga karena waktu itu banyak lembaga-lembaga online yang melaksanakan tryout. Akhirnya tiba UTBK gelombang kedua dan alhamdulillah setelah menunggu 7 hari untuk pengumuman nilai akhirnya keluar. Ternyata nilai saya sangat meningkat dibandingkan yang lalu. Setelah itu saya membandingkan nilai saya dengan nilai teman-teman yang lain sesama pejuang FK Unhas tahun itu. Lalu saya waktu itu merasa optimis dan menaruh harapan di SBMPTN. Namun bukan karena nilai yang tinggi tapi karena nilai yang cukup. Namun setelah mengikuti rasionalisasi di bimbel, ternyata hasilnya saya tidak lulus. Jadi saya sempat merasa sangat pesimis dan sudah sangat down. Akhirnya saya membuat akun pendaftaran untuk mandiri di Unhas untuk sebagai tindakan preventif, jaga-jaga apabila saya gagal di SBMPTN. Namun setelah akhirnya pengumuman SBMPTN tanggal 9 Juli 2019, alhamdulillah saya mendapat layar hijau.
Kalau ini sebenarnya bersifat subjektif, it depends on the person, bagaimana cara mengatasi rasa jenuh masing-masing individu. Untuk saya sendiri, saya harus tahu bagaimana cara belajar saya, baik itu kinestetik, visual maupun auditori. Nah, saya sendiri kuat di visual dan auditori, sehingga saya lebih nyaman apabila belajar dengan melihat catatan yang warna-warni ataupun menonton video. Jadi saya sempat berlangganan salah satu platform belajar online yang menyediakan video-video pembelajaran. Namun tidak menutup kemungkinan saya tidak merasakan bosan. Saya juga akan merasakan bosan apabila belajar dengan durasi yang sangat lama. Oleh karenanya, kita juga perlu take a break di sela-sela belajarnya supaya tidak jenuh karena belajar terus dan tidak cepat bosan. Lalu penting juga untuk mencari teman belajar karena apabila belajar sendiri itu cepat bosan. Jadi biasanya setelah bimbel saya tidak langsung pulang ke rumah, melainkan lanjut belajar sama teman-teman yang lain di tempat bimbel. Bahkan H-1 UTBK gelombang kedua juga saya sempat belajar sama teman-teman di tempat bimbel. Namun kembali lagi ke individu masing-masing bagaimana cara kalian mengatasi rasa bosan kalian. Yang paling penting, ingat selalu apa motivasi awal kalian ingin mengambil jurusan ini, jurusan itu. Saya sendiri motivasi terbesar saya selain orang tua itu, saya sadar bahwa kedokteran Unhas itu memiliki standar yang sangat tinggi dengan saingan yang sangat banyak. Jadi saya selalu mengingat dua hal itu, standar tinggi dengan saingan yang banyak. Makanya saya harus memiliki usaha yang tinggi juga untuk meraih kedokteran Unhas. Sehingga apabila saya merasa bosan, saya akan tertampar dengan mengingat motivasi-motivasi saya. Jadi apabila saya sedang bermalas-malasan, saya akan merasa risih dan kembali berusaha untuk membuka soal dan belajar kembali latihan-latihan soalnya. Untuk skor UTBK pertama itu 570 komaan. Saya sadar itu kurang mencukupi untuk mengambil kedokteran Unhas. Jadi saya kembali push untuk meningkatkan nilai UTBK kedua saya. Alhamdulillah UTBK kedua itu dapat 663 komaan. Rata-rata skor UTBK untuk lolos kedokteran Unhas, sebenarnya saya kurang berani untuk menjawab pertanyaan ini karena saya sendiri tidak memiliki sumber yang valid. Namun saya sempat searching di internet, ada sumber yang mengatakan bahwa untuk FK Unhas sendiri itu paling rendah 657,64. Namun saya juga sempat membaca beberapa literatur lain, ada yang bilang bahwa FK Unhas itu paling rendah 640-an. Saya juga sempat menanyakan pada teman sesama pejuang SBMPTN, ada beberapa yang lolos di angka 640-an. Namun kembali lagi, untuk rata-rata yang pasti dan rata-rata yang valid benar, itu hanya dari pihak LTMPT yang tahu. Respon kedua orang tua saya tentunya sangat senang. Jadi sebenarnya saya sempat mengikuti 2 kali rasionalisasi di salah satu lembaga online dan di tempat bimbel saya. Jadi yang di lembaga online ini dikatakan saya lulus, namun di tempat bimbel saya dikatakan saya tidak lulus. Jadi sempat orang tua saya merasa was-was dan sedikit cemas. Namun setelah menerima kabar bahwa saya mendapatkan layar hijau saat pengumuman SBMPTN, tentunya keduanya merasa tidak menyangka dan sangat senang menerima kabar tersebut. Saran untuk adik-adik dan teman-teman yang mau melaksanakan UTBK dan mengambil kedokteran, cari cara belajar kalian bagaimana, mungkin itu auditori, visual, maupun kinestetik. Selain itu, maksimalkan juga belajar kalian, apalagi yang akan melaksanakan UTBK tahun ini. Jauhkan hal-hal yang bisa distract fokus kalian untuk belajar, seperti mungkin misalnya sosial media ataupun HP kalian sendiri. Kalian harus bisa kontrol keinginan kalian untuk sedikit-sedikit buka HP, sedikit-sedikit cek sosmed, karena jujur itu akan sangat mengganggu proses belajar kalian. Selain itu, kalian harus banyak latihan soal, terutama soal-soal dengan tipe seperti soal kuantitatif, karena kuncinya itu kalian harus bisa melatih diri kalian untuk mengerjakan soal-soal. Misalnya berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan soal kuantitatif misalnya. Selain itu, apabila kalian mengalami kendala di latihan soalnya, jangan malu untuk meminta bantuan teman-teman kalian. Atau mungkin apabila kalian memiliki bimbingan belajar, jangan malu untuk meminta bantuan dari tentor kalian. Karena tentor-tentor di bimbel akan sangat open untuk membantu siswa-siswanya yang sedang berjuang untuk mengikuti SBMPTN.
Cari juga teman belajar, bulatkan tekad kalian dan yakin akan pilihan kalian. Selalu usaha semaksimal mungkin dan selalu ingat apa goals awal kalian. Intinya kalian harus bisa enjoy proses belajar itu karena trust me, jerih payah kalian akan terbayar saat kalian melihat pengumuman dan mendapat layar berwarna hijau. Jaga selalu juga kesehatan kalian, jangan sampai kalian sakit di hari H UTBK karena akan sangat merugikan kalian, bisa kalian tidak fokus ataupun bahkan amit-amit jika kalian tidak bisa menghadiri UTBK. Last but not least, jangan segan-segan dan malu minta doa restu kedua orang tua kalian, karena doa kedua orang tua akan sangat berdampak pada hasil akhir kalian. Selalu juga beribadah dan minta doa kepada Tuhan untuk dimudahkan pelaksanaan UTBK-nya.